Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial di wanda.org. Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi Android, yang mana aplikasi Android ini bertipe APK dan AAP yang siap untuk dipublish menuju ke Play Store. Di sini saya sudah memiliki beberapa multimedia interaktif yang sudah siap untuk dijadikan sebuah contoh untuk mempublish menjadi file bertipe AAP. Ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Sebagai contoh yang akan saya gunakan untuk mempublish aplikasi Android, di sini saya menggunakan tutorial dari tutorial pembuatan multimedia interaktif sederhana, yaitu tebak satwa yang menggunakan MPI komponen. Apabila ini saya jalankan, di sini saya memiliki sebuah aplikasi yang lengkap, mulai dari sistem navigasi, kemudian ada suara, kemudian di sana juga kita bisa melihat ada beberapa subhalaman dan ada beberapa permainan, kuis dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah memastikan apakah seluruh elemen ini berjalan dengan baik dan tidak ada error. Apabila tidak ada error di output panel, maka kita siap untuk mempublish aplikasi ini menjadi sebuah aplikasi bertipe Android atau .aap. Untuk mempublish sebuah aplikasi di Animate, kita bisa memilih menu File, kemudian kita pilih Publish Setting. Di Publish Setting akan terlihat di sana ada beberapa luaran yang bisa di-handle oleh Adobe Animate, diantaranya adalah HTML5, kemudian ada juga Windows Projector atau Mac Projector. Nah, apabila Anda ingin luarannya adalah Android, maka akan ada opsi di kolom target, yaitu opsi Air for Android. Nah, sayangnya di sini tidak ada, karena di sini hanya ada Flash Player saja. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan sebuah opsi tambahan agar nantinya mampu memunculkan opsi Air for Android. Oleh karena itu kita terlebih dahulu membuka sebuah website. Saya di sini membuka Google. Di Google saya akan mendownload sebuah aplikasi, yaitu namanya adalah Air SDK. Jadi di Google akan saya ketikkan Air SDK, di sana akan ada Air SDK. Ini saya klik dan ini akan mengarahkan ke website, yaitu Adobe Air SDK miliknya Harman. Nah, apabila Anda perhatikan di sini ada versi yang terbaru, di mana saat tutorial ini direkam, yaitu versi yang terbaru adalah versi 14 November. Nah, Anda scroll ke bawah, Anda bisa membaca beberapa keterangan yang ada di sana, lalu Anda akan mencentang I accept the term of Air SDK License Agreement. Nah, di dalamnya ada beberapa Air SDK. Untuk Adobe Animate, Anda bisa mengklik Air SDK for Windows. Jadi ini diklik, maka nanti akan mendownload sebuah file berukuran relatif besar, sekitar 600 MB, dan ini ketika Anda download, maka nantinya aplikasi ini akan kita gunakan untuk mengkompilasi menjadi Air for Android. Nah, setelah Anda download, maka Anda membutuhkan aplikasi itu untuk diekstrak. Dalam hal ini, saya sudah mengekstrak file yang didownload tadi ke dalam sebuah folder, yaitu Air SDK 50, seperti ini. Ketika Anda lihat di dalamnya ada beberapa file inilah yang dibutuhkan untuk mengkompilasi sebuah aplikasi menjadi aplikasi bertipe Android, iOS, atau PC. Nah, si Air Android ini nantinya harus kita masukkan. Ini disebut sebagai SDK. SDK itu adalah sebuah kumpulan modul atau kumpulan kode yang memang digunakan untuk membuild atau membangun atau mempublish menjadi suatu luaran tertentu. Nah, setelah ini berhasil Anda download dan Anda ekstrak, maka Anda bisa kembali ke Adobe Animate dan sekarang Anda bisa memilih opsi Help, kemudian Manage Adobe Air SDK. Nah, apabila ini Anda klik, maka kita bisa menambahkan SDK dengan cara menekan tombol plus yang ada di sini. Dan selanjutnya Anda akan memilih folder di mana Anda mengekstraksi Air SDK 5.0, 50.0 tadi ya, yang terbaru. Setelah itu Anda select folder, Anda tunggu sebentar, maka di sini akan muncul versi dari Air SDK itu sendiri, yaitu versi 50.0. Nah, dengan cara ini, maka kita saat ini memiliki opsi File, Publish Setting, dan kita akan memiliki opsi Air for Android. Nah, dengan cara ini kita nantinya bisa mempublish menjadi aplikasi berformat APK. Setelah di sini Anda tentukan bahwa targetnya adalah Air 50 for Android,
maka di sebelah kanan ada tombol kecil yaitu tombol kunci pas. Tombol ini adalah tombol player setting, yang mana kalau apabila kita klik di sini, kita memiliki beberapa setting, beberapa tab ya. Yang pertama adalah nama filenya. Sebagai contoh di sini nama filenya adalah mengenal hewan .apk, luarannya adalah bertipe APK. Kemudian aplikasi, nama aplikasinya kita juga bisa menuliskan mengenal hewan. Kemudian di situ ada aplikasi ID, di situ ada air, bla 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 dan seterusnya. Ini kita biarkan saja. Versinya bisa kita tulis 0,1, 1,0 dan seterusnya. Lalu di situ ada aspek rasio. Dalam hal ini punya saya adalah landscape, maka saya pilih landscape. Apabila Anda menggunakan portrait juga pilih portrait, dan auto ini baru dipilih apabila Anda menggunakan model responsif yang bisa diatur portrait atau landscape-nya. Kemudian di bagian bawah ada full screen. Di sini saya centang full screen. Auto orientation tidak saya centang karena ini menggunakan sistem gyro, yaitu automatic rotation untuk di HP. Di bagian bawah ada render mode. Di sini Anda boleh memilih antara auto, CPU atau GPU atau direct. Yang dalam hal ini mungkin karena gambarnya relatif ringan, saya bisa menggunakan CPU. Atau apabila Anda grafiknya intens, penuh dengan gerakan atau mungkin ada 3 dimensional, Anda bisa memilih GPU. Direct apabila Anda menggunakan beberapa opsi seperti Adobe OpenGL. Nah, di bagian bawah itu ada prosesor. Prosesor di sini ada ARM versi 7 untuk 32 bit dan ARM versi 8 untuk 64 bit. Apabila Anda mengembangkan dengan menggunakan Adobe Animate 21 ke atas, maka pilihan yang paling tepat adalah ARM V8 64 bit. Berikutnya di bagian bawah ada included files. Di sini adalah beberapa file yang akan kita gunakan, yang mana apabila Anda membutuhkan sesuatu yang di-load di dalam aplikasi ini, sebagai contoh Anda ingin menambahkan video, ingin menambahkan file SWF lain yang akan di-load, itu Anda nanti butuh menambahkannya di sini. Dalam kasus ini saya tidak membutuhkan, jadi saya tidak menambahkan apapun di dalam sini. Beranjak ke tab yang nomor 2, yaitu tab deployment. Di sini kita akan memiliki beberapa opsi. Yang pertama adalah sertifikat, password, dan seterusnya. Sertifikat di sini adalah file bertipe P12. File ini apabila developer sudah membuatnya, maka cukup dipanggil file tersebut. Apabila Anda belum memiliki yang namanya sertifikat, maka Anda bisa menekan tombol create. Di tombol create, di sini Anda bisa meletakkan nama publisher. Kemudian Anda bisa menambahkan nama organisasi. Anda boleh memilih negara. Dalam hal ini kita negaranya adalah ID untuk Indonesia. Kemudian password, Anda bisa masukkan password di sana. Kemudian di sini ada validity period. Ini adalah waktu berlakunya si sertifikat ini. Secara default 25 tahun dan ini tidak perlu Anda ubah. Kemudian di bagian berikutnya ada save as. Ini adalah nama filenya. Anda bisa pilih browse, kemudian Anda pilih folder tempat Anda bekerja dan Anda tambahkan nama dari sertifikat tersebut. Setelah itu Anda save dan beberapa saat apabila Anda klik OK, maka beberapa saat berikutnya akan terbentuk sebuah file sertifikat bertipe P12. Anda klik OK. Nah, secara otomatis dia ada file namanya wandah.p12. Anda bisa memberi nama sesuai dengan kebutuhan Anda. Masukkan password tadi. Centang remember password agar Anda tidak perlu mengetikkan beberapa kali selama aplikasi Animate dibuka. Pada tab berikutnya, di situ ada Android Development Type. Di situ kita cukup menekan device release, kemudian embed iron time with application. Ini akan menambah ukuran sekitar 8,9 MB di aplikasi Anda. Namun demikian aplikasi Anda siap langsung untuk dijalankan di Android. Jadi ini lebih baik dicentang ya dalam kondisi terpilih. Berikutnya di sana ada icon. Icon ini ada beberapa opsi ya. Ada ukuran 36, 48 dan seterusnya. Nah, ikon yang direkomendasikan adalah ikon yang berukuran yang sesuai dengan apa yang ada di sini. Sebagai contoh di sini 192 x 192, maka Anda akan mencari ikon yang sama 192 x 192. Nah, seperti itu.
dan seterusnya ikonnya Anda isi. Apabila tidak Anda isi, maka ikon yang muncul adalah Android default, yaitu si maskotnya Android yang berwarna hijau. Tab selanjutnya adalah permission. Di sini ada internet atau kamera atau geolokasi, yang mana apabila aplikasi Anda kompleks, misalkan membutuhkan izin untuk mengakses kamera misalkan, maka di sini Anda perlu mencentang. Namun demikian dalam hal ini aplikasi saya di sini sangat sederhana, tidak membutuhkan permisi apapun, sehingga saya tidak perlu mencentang apapun. Lanjut ke tab berikutnya, di sana ada yang namanya bahasa. Di sini bahasanya adalah bahasa Inggris, karena tidak ada bahasa Indonesia di sini ya. Kemudian kalau sudah selesai, saya cukup menekan publish dan proses publikasinya akan berlangsung. Oh, ini masih ada yang salah. Nah, ini publishing berlangsung. Proses publishing ini bergantung pada kecepatan komputer Anda terutama. Kemudian yang kedua adalah bergantung pada kompleksitas aplikasi yang Anda buat. Aplikasi yang Anda buat bisa jadi super kompleks, maka dia akan membutuhkan waktu publikasi yang lebih lama. Namun demikian ada juga aplikasi yang relatif sederhana dan itu akan membutuhkan waktu publikasi yang cepat. Sebagai acuan, apabila Anda menggunakan sebuah file kosong, kemudian Anda publish, maka Anda membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1-2 menit tergantung dengan komputer kecepatan Anda. Nah, dalam waktu itu, aplikasi akan membangun sebuah file bertipe APK berdasarkan dengan SDK dari Adobe Air. Nah, kita akan menunggu prosesnya sampai memunculkan sebuah pesan bahwa proses publikasi menjadi APK berhasil. Nah, apabila berhasil, di situ Anda bisa melihat ada pesan bahwa APK sukses untuk di package. Namun ada warning. Nah, Anda perhatikan ya, warning ini berbeda dengan error. Kalau warning itu adalah peringatan, kalau error itu adalah kesalahan. Di sini warningnya adalah application tidak memiliki sebuah specific permission ya. Jadi aplikasinya tidak memiliki permisi apapun, tidak meminta permisi apapun. Yang dimaksud dengan permisi ini seperti ini. Apabila Anda menginstal aplikasi, katakanlah aplikasi yang membutuhkan akses kamera, maka saat aplikasi dijalankan akan muncul sebuah pesan bahwa aplikasi akan mengakses kamera Anda dan membutuhkan izin Anda. Nah, apabila Anda izinkan, maka aplikasi akan berjalan. Nah, demikian halnya juga dengan aplikasi yang kita buat. Karena tidak memiliki permisi apapun, maka dia tidak perlu memunculkan pesan permintaan khusus seperti itu. Nah, ini saya oke. Nah, ketika saya oke, apabila ini sudah selesai di oke atau di publish, maka di sini saya akan memiliki sebuah file mengenal hewan APK. File inilah file yang sudah siap untuk diinstal di Adobe, sudah siap diinstal di mobile phone Anda yang berbasis Android. Jadi ini tinggal Anda pindah ke HP Anda dengan kabel USB, kemudian Anda install. Nah, maka nanti akan bisa untuk menampilkan sesuai dengan apa yang ada di Adobe Animate-nya. Apabila Anda adalah seorang developer Android yang masih baru, maka Anda akan menyadari bahwasannya untuk mengupload aplikasi ke Google Play Store itu membutuhkan sebuah format, yaitu format Android App Bundle atau AAB atau .aap. Di sini apabila Anda baca melalui website, maka mulai Agustus tahun 2021, maka Android mewajibkan kita untuk mengupload file bertipe AAB untuk seluruh aplikasi yang ada di Play Store. Nah, sayangnya aplikasi yang kita buat tadi tipenya adalah APK. Nah, oleh karena itu APK ini harus kita ubah menjadi AAB. Nah, untuk menjadi AAB terdapat beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mendownload yang namanya Android Studio. Jadi di sini Anda ketikkan di Google Android Studio, maka setelah ada Android Studio, maka Anda klik download Android Studio atau install Android Studio. Di sini Anda bisa mendownload Android Studio. Setelah Anda download, kemudian Anda install terlebih dahulu Android Studio ini. Prosesnya relatif lama. Kalau menurut saya ada beberapa waktu, mungkin sekitar 15 menit lah untuk instalasi Android Studio, tergantung dengan modul-modul apa yang Anda download. Nah, namun demikian setelah Android Studio ini terbuka, maka nantinya kita akan menggunakan
path-nya saja. Jadi kita tidak melakukan apapun dengan Android Studio, kita tidak coding di Android Studio, kita cukup mengcopy path. Yang dimaksud dengan mengcopy path, kita jalankan terlebih dahulu Android Studio. Jadi Android Studio, kalau Anda lihat yang versi terbaru di sini adalah versi Dolphin yang terakhir. Ini saya masih pakai yang Arctic Fox. Nah, kemudian di sini apabila sudah terbuka, maka nanti kita akan mencari di manakah lokasi SDK-nya. Nah, setelah muncul seperti ini ya, biasanya akan ada beberapa opsi untuk mengupdate dan seterusnya. Namun yang paling penting yang akan kita gunakan bersama dengan Adobe Animate itu berada di Customize. Nah, setelah Anda klik Customize, di sini akan ada beberapa, kita pilih All Setting. Nah, setelah all setting ini kita pilih, maka dia beberapa saat kemudian akan menampilkan beberapa opsi yang cukup panjang gitu ya. Dan yang paling penting adalah berada di sistem setting, kemudian kita pilih Android SDK. Nah, di Android SDK di sini ada beberapa API untuk Android. Sebagai contoh, hari ini kita sudah mendapatkan Android versi T atau Tiramisu, atau bahkan ada yang versi U. Nah, di sini kita bisa centang beberapa opsi, kemudian kita download. Nah, sebagai contoh di sini saya masih menggunakan Android tipe S ya, tipe R, S, dan Hi, ya PHI RS. Tentunya untuk Android 32, 33, dan Tiramisu itu masih harus saya centang dan harus saya download. Namun dalam tutorial ini saya cukup menggunakan yang Android tipe Hi, R, dan S, karena HP yang saya gunakan juga tipenya masih tipe P ya, Androidnya. Nah, di sini yang terpenting di halaman ini adalah pada Android SDK location. Di sini ada C, user updata local Android. Nah, inilah yang paling penting. Di sini saya copy, saya Ctrl C ya untuk mengkopinya, karena itulah yang dibutuhkan di Android Studio. Jadi hanya butuh di manakah lokasi Android SDK-nya. Setelah lokasi Android SDK-nya saya copy, maka saya menuju ke Windows Explorer, kemudian ke tempat Air SDK 50 tadi saya install. Jadi saya double klik, kemudian di dalamnya ada beberapa folder. Nah, di dalam beberapa folder ini saya akan menuju ke folder lib atau library, dan di sana ada yang namanya file adt.cfg atau konfigurasi untuk Android Developer Tool ya. Nah, disinilah kita akan mempastekan si SDK tadi. Nah, adt.cfg ini adalah file konfigurasi yang di dalamnya terdapat beberapa format yang perlu kita edit. Nah, untuk mengedit file ini kita bisa menggunakan software text editor seperti Notepad ya. Dalam hal ini saya menggunakan Notepad++. Jadi saya klik kanan, kemudian saya pilih Edit with Notepad++. Nah, di Notepad++ kita akan mendapatkan beberapa file seperti ini, file ADT-nya. Anda lihat di situ ada beberapa pesan, dan file konfigurasi itu kalau dikasih crash seperti ini, tanda ini adalah tanda untuk komen atau dia itu tidak akan dijalankan oleh kode. Jadi kita bisa mengaktifkan, misalkan di sini kita mengaktifkan default arc seperti ini, kemudian override arc kita aktifkan. Kemudian kita turun di situ, kita turun lagi. Di situ ada opsi berikutnya, yaitu opsi untuk create app bundle. Ya, di baris 22 di situ ada create app bundle. Ini kita jadikan true, jadi dia aktif. Kemudian kita turun lagi. Nah, di sana ada yang namanya Android Platform SDK. Nah, ini juga kita nyalakan. Kita hapus crashnya, kemudian kita pastekan si teks tadi. Nah, untuk mempastekan juga harus hati-hati. Anda lihat terlebih dahulu di bagian bawah. Di bagian bawah di situ untuk Windows user, path-nya harus menggunakan garis miring 2 seperti ini. Jadi Anda lihat kalau ini garis miringnya masih 1, padahal di sini suruh 2, maka di sini kita tambahkan. Nah, seperti itu. Nah, dengan cara ini kita sekarang sudah memiliki Android untuk platform SDK. Nah, apabila kita turun ke berikutnya, di situ ada yang namanya Java. Di situ ada yang namanya JDK, Java Development Kit.
Ini juga dalam beberapa kasus ini juga perlu, yang mana biasanya saya biasanya mengambil dari instalasinya ya. Jadi untuk Java Home itu saya biasanya ngambilnya di sini. Jadi C program files, Android, Android Studio, JRE. Jadi di Android Studio itu di dalamnya ada folder namanya JRE. JRE itu Java Runtime Environment. Itu Anda copy saja, kemudian Anda gantikan ke sini. Ini diaktifkan dan path to JDK installation ini dipaste. Ya, sekarang kita sudah punya beberapa editing untuk konfigurasinya ADT ya. Nah, saya ulang, di bagian atas di situ ada default arc sama override arc pakai ARM versi 8. Itu dihapus simbol di depannya ini agar aktif. Kemudian turun ke bagian bawah, di sana ada create Android app bundle, jadinya true. Turun ke bawah, kemudian di situ ada Android platform, ada folder yang kita copy tadi dari Android Studio. Kemudian turun lagi, di situ ada Java Home. Java Home itu adalah folder JRE-nya. Setelah itu Anda simpan. Nah, maka dengan cara disimpan ini, ADT-nya akan konfigurasinya menggunakan konfigurasi baru. Nah, sampai di sini kita sudah tidak membutuhkan Android Studio terbuka. Jadi kita bisa menutup Android Studio-nya. Jadi Android Studio secara spesifik hanya khusus digunakan untuk mengambil data di mana lokasi dari Android SDK-nya ini. Setelah selesai bekerja dengan file adt.jfg, kita kembali lagi ke project tempat kita bekerja, dan di sana kita akan mendapati sebuah file bertipe XML, yaitu file application XML. File ini bisa kita edit dengan menggunakan text editor seperti Notepad++. Jadi di sini saya akan mengeditnya. Nah, file ini berisi beberapa pengaturan dari aplikasi yang kita buat. Apabila Anda lihat di sana ada beberapa pengaturan seperti ID, kemudian nama file dan sebagainya. Nah, yang perlu kita tambahkan di sini adalah sebuah fitur agar aplikasi nanti muncul secara full screen tanpa menyisakan space di bagian kanan, di bagian kiri dari layar HP kita. Nah, oleh karena itu kita perlu menambahkan sebuah manifest di dalam file XML ini. Nah, manifest tersebut diletakkan di tag Android. Jadi di sini ada manifest edition. Nah, manifest edition yang kita tambahkan, saya copy dari sini. Anda perhatikan, Anda boleh pause videonya, kemudian Anda tulis ulang. Yang saya tambahkan adalah manifest untuk mengakselerasi softwarenya, serta manifest untuk membuat sebuah Android itu aspek rasionya supaya tinggi. Di sini digunakan Android, kemudian Android.MaxAspect, dan value-nya adalah 2,3 atau 3,3. Di sini saya menggunakan 3,3 untuk mensiasati aspek rasio layar-layar HP yang semakin melebar. Secara default HP saat ini banyak yang menggunakan aspek rasio sekitar 16:9. Namun tidak jarang juga HP-HP baru yang aspek rasionya sudah 2:1, atau yang lebih banyak lagi sekarang adalah 2,3:1. Nah, oleh karena itu di sini saya menggunakan aspek rasionya 3.3 supaya meliputi seluruh HP. Jadi di sini saya copy saja. Kemudian Anda bisa mempastekan di Android sini. Nah, untuk kode ini nantinya Anda boleh mengambilnya di situs saya. Nanti akan saya sediakan di situs untuk kode di wanda.org/kode. Nah, setelah Anda menambahkan manifest, di sini manifestnya adalah manifest untuk aspek rasio, maka aplikasi ini Anda simpan, si file XML ini. Anda kembali lagi ke Adobe Animate, dan setelah itu Anda publish ulang. Jadi di sini saya file, kemudian saya pilih publish. Nah, maka aplikasi akan terpublish ulang, yang nantinya publikasi ini akan menghasilkan file bertipe APK yang bisa kita ubah ekstensi filenya menjadi AAP dan siap untuk diupload ke Google Play Store. Nah, kita tunggu terlebih dahulu prosesnya.
Ya, apabila di situ sudah muncul pesan bahwa APK sudah selesai, maka saat ini kita akan memiliki file bertipe APK, yang mana file ini bisa Anda install langsung ke HP melalui kabel USB tentunya, atau kita akan menguploadnya melalui Play Store ya. Nah, untuk mengupload melalui Play Store ini Anda tinggal klik kanan, kemudian Anda rename, dan di sini APK-nya Anda ganti menjadi AAP. Nah, maka sekarang kita memiliki sebuah file yang siap untuk diekstrak ke AAP. Mungkin itu dulu tutorial dari saya terkait dengan bagaimana cara mempublish sebuah aplikasi dari Adobe Animate menuju ke Android bertipe AAP yang siap untuk diupload ke Google Play Store. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di tutorial di wanda.org.